Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada dua video sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Maka pada video kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi nanti akan ada lebih dari satu pertidaksamaan. Yang satu adalah pertidaksamaan linear dan yang satu adalah pertidaksamaan kuadrat. Kedua-duanya dua variabel. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel atau yang disingkat dengan SPT-LKDV. S sistem, PT pertidaksamaan, L linear, K kuadrat, D2 V variabel. Jadi nanti bentuk umumnya itu seperti ini. Kita akan ketemu sistem pertidaksamaan. Jadi kedua-duanya itu bentuknya pertidaksamaan. Satu linear, ini ya linear. Yang satu lagi kuadrat. Sesuai namanya, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Kedua-duanya dua variabel. Ada X, Y, ini juga X, Y, X, Y, X, Y. Oke? Oke, ini contoh soal. Contoh soalnya itu ada sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, Y kurang dari atau sama dengan min 2X ditambah 4, yang satu lagi Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, yang diminta adalah kita menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi, sama seperti yang pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kita diminta untuk mencari DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Kan kita sudah belajar menggambar atau menentukan DHP menentukan DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu kita gunakan untuk pertidaksamaan yang ini. Sampai kita arsir, dapat DHP yang untuk yang ini. Nah, kita buat yang satu lagi. Dalam kartesius yang sama. Kita buat grafik untuk pertidaksamaan yang kuadrat. Kan kita sudah belajar tuh, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sampai nanti dapat DHP-nya. Setelah itu, dua ini kita gabungkan. Yang mana DHP yang terarsir dua kali, itulah DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama dulu. Y kurang dari atau sama dengan min 2X ditambah 4. Ini kan adalah pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama sekali waktu kita mau gambar grafik itu adalah kita jadikan persamaan dulu kan. Jadi dia Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Nah, karena kita mau menggambar grafik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita cari titik-titik yang mungkin. Biar gampang, coba kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 kan berarti Y sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 4. Sekarang kebalikannya. Kita coba kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti min 2X ditambah 4. Min 4 sama dengan min 2X. Berarti min 4 per 2 sama dengan X. Berarti min 4 per min 2 sama dengan X. Berarti 2 sama dengan X. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya itu 2. Oke, karena ini pertidaksamaan linear, maka dua titik saja sudah cukup. Ini kan kita dapat titik 0,4. Ini kita dapat titik 2,0. Nah, selanjutnya kita buat di diagram kartesius. Dari sistem pertidaksamaannya, tadi kita dapat titiknya itu 0,4 dan 2,0. Berarti 0,4 itu misalnya ini itu 1. Berarti 2-nya itu di sini. Lalu 3 di sini. Lalu 4 di sini.
Ini juga ya. 1 berarti 2, 3, 4. Nah, 0,4 itu X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini titiknya. 0,4 itu berarti di sini. 2,0 itu X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, jadi di situ. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan kedua titik ini dengan garis. Nah, setelah kita hubungkan, ini adalah grafiknya. Ini yang oranye ini. Yang jadi permasalahan sekarang adalah, kita lihat lagi soalnya. Dia ada tanda sama dengannya. Berarti, benar. Grafiknya full. Kalau dia nggak ada tanda sama dengannya, grafiknya garis putus-putus. Oke, sekarang kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini kan grafik ini bisa diteruskan ke bawah, terus bisa diteruskan ke atas, terus. Berarti dia membagi bidang ini menjadi dua daerah. Yang di sini dan yang di sini. Oke, sekarang daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Nah, itulah kita harus seperti kemarin kita uji selidik. Kita uji selidik dulu. Kita uji selidik biar gampang pakai 0,0 saja. Oke. Nah, 0,0 ini kita substitusikan ke persamaan kita tadi, ke pertidaksamaan kita tadi. Pertidaksamaan kita adalah Y dikurang dari atau sama dengan 2X ditambah 4. Kita substitusikan 0, berarti 0 kurang dari min 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti 0 kurang dari 4. Benar? Benar. Berarti 0,0 itu di mana? 0,0 itu ada di sini. Di sini 0,0. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan linearnya itu yang ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti langkah selanjutnya itu yang kedua. Kita menggambar grafik untuk pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan kuadratnya sekarang Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Langkah pertama, kita jadikan dia persamaan dulu. Benar kan? Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 berarti. Nah, sudah dari sini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ya, ini kan pertidaksamaan kuadrat yang kemarin nih. Mau menggambar grafiknya, kita cari titik-titiknya itu pertama, biar enggak kemana-mana. Waktu X-nya 0 dulu, Y-nya berapa? Waktu Y-nya 0, X-nya berapa? Dan titik puncak, ini rumusnya. Berarti, kalau gitu, kita cari titiknya. Pertama, waktu X-nya sama dengan 0. Oke, waktu X-nya sama dengan 0, berarti ganti seluruh X dengan 0. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. X-nya ganti dengan 0. 0 dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2. Berarti titiknya waktu X-nya itu 0, Y-nya 2. Berarti titiknya 0,2. Sekarang yang satu lagi, waktu Y-nya itu sama dengan 0. Berarti ganti Y-nya ini dengan 0, berarti kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Persamaan kuadrat. Berarti kita faktor X min 2, X min 1. X dikali X, X kuadrat, X min X, X dikali min 1, min X, min 2 dikali X, min 2X, min X, min 2X, min 3X. Min 2 dikali min 1, positif 2. Berarti titiknya, waktu Y-nya 0, X-nya itu dapat 2. Oh, bentar. Berarti ini kan dapatnya X min 2 sama dengan 0, berarti 2 sama dengan X, atau 0 sama dengan X min 1, berarti 1 sama dengan X. Berarti dari sini dapat titiknya itu 2,0 dan 1,0. Sudah dapat 3 titik. Sekarang tinggal yang titik puncak atau titik baliknya. Oke, sekarang titik puncak atau titik balik. Titik puncak itu
min B per 2A, D per 4A. Oke, ini min 4A ya. Nah, oke, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X itu sama dengan min B per 2A. Nah, kita tulis dulu persamaan kita tadi. Persamaan kita tadi adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Oke, berarti min B itu berarti ini. Min 3 ini. Min 3 berarti 3 per 2. A-nya 1 berarti. Oke, berarti 3 per 2. Berarti X-nya 3 per 2. Sekarang Y. Y itu sama dengan D per min 4A. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya min 3 kuadrat 9 dikurang 4, A-nya 1, C-nya 2 per min 4 kali 1. Berarti 9 dikurang 8 per min 4. Berarti 1 per min 4 atau min 1 per 4. Berarti titik puncaknya adalah 3 per 2, min 1 per 4. Nah, sekarang kita kan sudah punya 3 titik nih. Ini 3 per 2, min 1 per 4, lalu 0,2, dan 2,0, dan juga 1,0. Keempat titik ini kita gambar di grafik yang tadi. Oke? Oke, berarti sekarang kita gambar titik-titiknya dulu. 0,2, X-nya 0, Y-nya itu 2, berarti di sini. Selanjutnya 2,0. Oke, salah. X-nya 0, Y-nya 2, berarti X-nya 0, Y-nya 2 di sini ya. Oke, di sini. Selanjutnya itu ini aja. Nah, 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Nah, selanjutnya itu 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, yang terakhir, 3 per 2. 3 per 2 itu kan berarti 1,5 ya. X-nya 1,5 berarti ada di antara 1 sama 2 nih, di tengah-tengahnya. Dan Y itu min 1 per 4. Min 1 per 4 itu berarti negatif Y-nya, berarti di bawah sini. Ini kan sudah min 1. Ini kan min 1 nih. Oh, berarti dia ada di sebelum ini, di sekitaran sini. Ini kan berarti min setengah nih, berarti dia di sini, kira-kira di kotak yang ini, dan di tengah-tengah sini, berarti kira-kira dia itu ada di sini. Nah, ini kira-kira puncaknya ada di sini. Kira-kira puncaknya ada di situ. Nah, tinggal kita hubungkan ke 4 titik ini. Nah, ini adalah grafik dari pertidaksamaan kuadratnya. Sekarang grafik ini kan membagi bidang ini menjadi 2 bagian. Kita abaikan dulu yang ini, yang tadi, grafik yang tadi kita abaikan. Jadi membagi jadi 2 bagian kan, bagian di dalam kurva dan bagian di luar kurva. Oke. Nah, sekarang itu kita perlu yang namanya titik selidik. Titik selidik kita pakai 0,0 saja. Kita pakai 0,0, berarti kan pertidaksamaan kita tadi Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita pakai 0,0, kita substitusikan 0 ke Y dan ke X. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 2. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 2. Benar nggak? Salah. 0,0 sekarang ada di mana? 0,0 itu ada di sini. Ini 0,0. Nah, karena 0,00 ada di situ, berarti kan daerah di luar, dia ada di luar grafik. Berarti daerah di luar grafik adalah daerah yang salah. Atau himpunan penyelesaiannya adalah daerah di dalam grafik. Berarti ini adalah DHP 2-nya. Yang ini tadi DHP 1.
Nih ya, DHP 1 tuh dari sini. Nah, DHP 2-nya ini. Yang mana yang terarsir 2 kali? Yang terarsir paling banyak? Ini, yang terarsir paling banyak adalah ini. Nih, daerah ini. Yang dibatasi oleh garis ini, ya, kurva ini, dan ini kan bisa diteruskan sampai sini nih. Nih, berarti sampai sini. Nah, yang dibatasi oleh garis yang ini dan garis ini. Yang kuning ini. Itu adalah DHP akhirnya. DHP akhirnya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian akhirnya. Oke, kita cek benar nggak? Benar. Ini ya, yang ada di tengah-tengah sini.